SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690 2450. Telah dibuka sistem penerimaan murid baru Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, jenjang TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding School. Info lebih lanjut 0851 2690. Barakallahu fikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah nanda sekalian telah hadir bersama kita guru kita Al-Ustaz Abu Abdurrahman Thariq hafizahullah taala di hari kedua dari Madrasah Ramadan ini. Kita akan mendengarkan lanjutan dari materi yang kemarin dengan judul meneguhkan akidah dan menyiapkan bekal untuk akhirat. Untuk efisiensi waktu, kita langsung persilahkan kepada Ustaz. Ya tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyara at-talabah wat-talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini, di hari yang penuh dengan berkah di bulan Ramadan, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berkah ini untuk kita bersama-sama bermajlis ilmu yang juga merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita pada hari ini, melanjutkan pembahasan yang kemarin terkait dengan meneguhkan akidah dan menyiapkan bekal untuk akhirat. Baik, kemarin kita sudah sebutkan bagaimana pentingnya akidah dalam Islam, dalam agama kita. Urgensi akidah pada agama kita. Ya, kemarin kita sudah sebutkan kalam Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Apa kata beliau kemarin tentang akidah? Akidah itu apanya agama? Pondasinya agama, asasuddin. Ya, asasnya agama, pondasi agama. Ya subhanallah, ya, bukan cabang tetapi pondasi. Baik. Kita juga sudah menyebutkan kemarin bahwa akidah merupakan penentu apa? Penentu diterimanya amalan. Maka seorang muslim dan muslimah tidak akan mungkin amalannya diterima kalau akidahnya tidak benar. Sebab akidah merupakan syarat sahnya atau syarat diterimanya amalan. Ada yang bisa sebutkan ayatnya? Ada yang bisa sebutkan ayatnya? Man amila wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna naqira. Ya. Baik. Kemudian barakallahu fikum, kita sudah sebutkan juga tentang pentingnya seorang muslim itu teguh di atas akidah. Ya. Dan apa hasilnya? Apa buahnya? Apa faedahnya? Apa keutamaannya ketika seorang muslim teguh di atas akidahnya? Sampai mati istiqomah, tegar, konsisten, ya, di atas akidah. Mari kita sudah sebutkan ya. Baik. Nah, ada yang bisa sebutkan kisahnya bagaimana Nabi menguatkan sahabatnya supaya bersabar di atas akidah. Ada yang bisa sebutkan kemarin? Ada sahabat datang ke Nabi, minta ke Nabi, berdoalah kepada Allah supaya Allah berikan pertolongan kepada kita. Kita sudah tidak kuat ini, siksa kita gara-gara akidah yang kita pertahankan. Kemudian Nabi menyebutkan apa kemarin? Bahwa dulu ada orang-orang dulu diapain? Gara-gara akidahnya diapain? Diapain? Disiksa bagaimana? Digergaji kepalanya, disisir, bukan rambutnya disisir, badannya disisir dengan besi, sisir besi sampai dagingnya terlepas dari tulang. Tetapi kata Nabi, fama yasudduhu dzalika an dini. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk berpegang kepada agama dan akidahnya. Tidak goyah mereka walaupun harus mendapatkan siksaan, bahkan walaupun harus mati. Masih ingat kemarin Ashabul Ukhdud? Apa itu Ashabul Ukhdud? Orang-orang yang diapain? Dilempar ke dalam pari yang isinya adalah api. Kenapa mereka dilempar? Karena mereka tidak mau kafir.
Mereka bertahan dengan akidahnya. Siapapun yang bertahan dengan akidahnya, maka raja yang ada pada masa itu akan membunuhnya dengan cara dilempar dalam api yang berkobar. Maka ada ibu dan anaknya yang dia susui. Ya, apa yang terjadi pada ibu tersebut? Ketika dia akan dilempar, dipaksa, disuruh kafir, maka dia sempat melihat anaknya ya. Kasihan ini anakku. Tiba-tiba anak itu bilang apa? Bersabarlah wahai ibuku, fa innaki alal haq, karena engkau berada di atas kebenaran. Maka akhirnya ibu semakin kuat, semakin teguh di atas akidahnya, sehingga ibu itu pun dilempar bersama dengan anaknya. Ini semua demi mempertahankan akidah. Kenapa? Karena orang yang bertahan dengan akidahnya, subhanallah. Orang yang mampu bertahan dengan akidahnya sampai mati, maka itulah yang menjadi bekal. Itulah yang menjadi bekal terbaik seorang muslim dan muslimah. Bekal terbaiknya menghadap kepada Allah itu akidah. Iya. Seorang yang akidahnya mantap, konsisten di atas keyakinannya, akidahnya yang benar, maka luar biasa. Luar biasa. Kemarin sudah kita sebutkan ya. Apa luar biasanya orang yang konsisten dengan akidahnya, teguh di atas akidahnya sampai mati? Apa yang terjadi padanya? Ayo. Kemarin saya sudah sebutkan satu ayat dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Orang-orang yang konsisten, istiqomah, tegar, bertahan dengan akidah yang dia yakini apa? Apa ayatnya? Tidak dicatatkah? Malaikat turun dan berkata kepadanya, jangan takut, jangan sedih. Berbahagialah karena surga telah dipersiapkan oleh Allah untukmu. Itu balasan. Sebelum dia meninggal, badannya masih ada di dunia, nyawanya masih ada dalam tubuh, dia sudah mendapatkan berita gembira dari malaikat. Allah turunkan malaikat dari langit ke bumi dan mendatangi orang ini. Kemudian malaikat itu berkata apa? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ingat ya, apa ayatnya? Apa ayat sebelumnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Ya kan? Ya. Malaikat turun. Terus yang turun kepadanya berapa malaikat? Banyak malaikat, satu persatu turun. Kemudian malaikat berkata kepadanya, apa kata malaikat? Allah takhafu. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Nanti kalau malakul maut datang, jangan takut, jangan khawatir, aman. Jangan takut nanti ketika dibangkitkan dari kubur, jangan takut. Jangan takut nanti ketika mungkar wa nakir datang kepadamu. Jangan takut. Aman kamu aman. Paham? Itu maksudnya. La takhafu, jangan takut. Kamu tidak usah takut. Ya, ketika malakul maut datang mencabut nyawamu, jangan takut. Karena malakul maut ini kan pernah antum lihat enggak malakul maut? Pernah antum lihat? Biasanya sesuatu yang jarang kita lihat tiba-tiba muncul dengan wajah, dengan rupa yang biasa kita, oh apa ini? Ya tidak? Pernah antum lihat mungkar wa nakir?
Malaikat Munkar wa Nakir. Pernah antum lihat? Bagaimana Munkar wa Nakir itu sosok tubuhnya, sosok badannya? Bagaimana warna badannya? Warna kulitnya hitam, matanya biru. Aswadani azraqan, kata Nabi, aswadani azraqan. Berkulit, ya, badannya hitam dan matanya biru. Baru dilihat itu Baru, sudah. Sekolah Islam Apa ini? Al-Bainah Makassar Apalagi kalau sudah datang membawa pentungan, membawa palu-palu. Apalagi kalau kita sudah didudukkan mau ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa lu? Orang ketakutan. Orang, ya, makanya di saat itu ketika ada orang ditanya, siapa Tuhanmu? Dia bingung, dia bilang, la adri, saya tidak tahu. Padahal di dunia orang ini mengucapkan dia bisa, Tuhanku adalah Allah. Tapi kenapa ketika di alam kubur ketakutan? Maka malaikat berkata, la takhafu, kamu jangan takut. Kamu jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Maksudnya apa jangan sedih? Jangan sedih meninggalkan istri dan anak-anakmu. Jangan sedih meninggalkan keluargamu. Tidak usah kamu sedih. Kan biasa ada orang, apa kalau nanti namakan anakku, apa kan begitu. Maka malaikat menghiburnya, kamu jangan sedih. La tahzanu. Nahnu awliya'uhum fil Sekolah hayati Islam dunya. Kami lah Al-Bainah yang akan Makassar, mengurusi jenjang mereka TK, nanti kalau kamu SD, meninggal. SMP, dan SMA full day and boarding Ya. school. Wa Info lebih abshiru lanjut, juga merupakan ibadah bil jannah. Dan berbahagialah, bergembiralah kamu dengan surga. Lihat, balasan bagi mereka yang konsisten di atas akidah, maka pasti surga untuknya. Pasti surga. Yang penting tak bertahan dengan akidah, ya. Pasti surga, tidak mungkin tidak. Ya. Sebab Allah mengatakan wa abshiru, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka yang meninggal menghadap kepada Allah dalam keadaan konsisten di atas akidah dan keyakinannya. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman maksudnya yang bertauhid, berakidah. Walam yalbisu, dan tidak mengotori imannya, tidak menodai imannya dengan apa? Dengan kesyirikan, dengan kekafiran. Dia jaga imannya, dia jaga tauhidnya, dia jaga akidahnya. Jangan sampai terkotori dengan keyakinan-keyakinan yang rusak. Maka apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Ya, jaminan. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan. Siapa yang dapat keamanan itu tadi? Siapa tadi yang dapat keamanan? Orang yang beriman, bertauhid, dan tidak mengotori imannya dengan kesyirikan dan kekufuran. Maka apa mereka dapat? Keamanan. Antum mau aman enggak? Mau aman? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya dapat aman dari Allah? Itu tadi, tauhid, akidah. Jaga tauhid, jaga akidah, jangan kotori dengan kesyirikan dan kekufuran sampai mati. Jangan. Maka mendapatkan jaminan keamanan. Keamanan di mana? Keamanan di dunia, keamanan di alam kubur, keamanan di padang mahsyar,
keamanan ketika menyeberang as-siratal mustaqim yang diletakkan di atas punggung neraka jahanam, dan keamanan dari azab neraka. Aman, aman segala-galanya. Semua aman. Aman di dunia, aman di alam kubur, aman di padang mahsyar, aman di atas jembatan, dan aman dari azab neraka. Ini faedah. Ini keutamaan hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang menghadap kepada Allah dalam keadaan akidahnya mantap. Tetapi kalau ada seorang muslim, dia membawa bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bekalnya akidahnya rusak. Walaupun dia bagus ibadahnya, tapi akidahnya rusak. Tapi bagus ibadahnya, bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus baca Al-Qur'annya, tetapi akidahnya rusak. Apakah dia mendapatkan keamanan? Tidak. Tidak dapat keamanan. Terus Ustadz, tapi tahu rajin tahu sholat rajin tahu puasa. Nah, apa jawabannya antum? Kalau ada orang, Ustadz, kenapa tahu tidak ada keamanan bagi mereka yang tauhidnya, akidahnya tidak beres, padahal rajin sholat, rajin puasa? Apa jawaban antum? Nah, ahsan. Bagus, mantap. Karena orang yang rusak akidahnya, sehebat apapun amalnya, nanti di hari kiamat amalannya jadi apa? Jadi debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya, dia diterima. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa syarat diterimanya amalan harus tauhid, harus akidah. Sehingga orang yang akidahnya bermasalah, maka amalnya tidak diterima. Tidak ada gunanya amalnya. Mau bukti tidak ada gunanya amalnya kalau akidahnya tidak beres? Mau bukti? Baik, saya kasih bukti. Ada orang namanya Abdullah bin Jud'an. Siapa namanya? Abdullah ibnu Jud'an. Siapa Abdullah bin Jud'an? Dia adalah keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Keluarga dekat. Keluarganya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik. Anak-anak sekalian. Sampai setengah 12 nih. Sampai jam berapa? 12.30. Baik. Ketika Abdullah bin Jud'an meninggal, datanglah Aisyah kepada Nabi. Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim wa yut'imul miskin wa yukri ad-dhaif. Abdullah bin Jud'an ini ya Rasulullah, ketika dia hidup, dulu ketika dia masih hidup, dia punya kebiasaan suka menyambung silaturrahim, suka memberi makan orang miskin, dan senang menjamu tamu. 3 amalan ini, amalan hebat atau amalan biasa? Amalan hebat. Apa tadi amalannya? Suka menyambung silaturahim. Terus apa lagi? Suka memberi makan orang miskin. Terus apa lagi? Menjamu tamu. Murid baru Luar biasa, Sekolah ya. Islam Al-Bainah Ini amalan. Makassar, jenjang TK, SD, Itu kalau SMP, orang dan meninggal, SMA full day and akidahnya boarding bagus, school. ini amalan luar Info lebih biasa. lanjut 0851 2690 Tetapi 2450.
Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, fahal dzaka nafi'uh?" Apakah amalan-amalan itu tadi bermanfaat baginya setelah meninggalnya? Bermanfaat. Apakah berguna itu amalannya? Apa jawaban Nabi? La, tidak. La, tidak. La yanfa'u, kata Nabi, tidak berguna. Tidak bermanfaat amalan-amalan hebatnya itu tadi. Subhanallah. Padahal tiga amalan itu kunci surga itu. Menyambung silaturahim, kunci surga. Memberi makan orang miskin, kunci surga. Jangankan orang miskin dikasih makan, anjing saja dikasih minum. Biasa dengar kisahnya? Ada anjing dikasih minum. Maka apa sebabnya? Apa akibatnya? Orang yang mengkasih minum itu diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga. Coba. Apalagi orang yang dikasih makan. Tetapi kata Nabi, la yang fa'u. Tetapi untuk Abdullah bin Jud'an itu tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya. Apa sebabnya? Ayo. Kira-kira apa sebabnya Nabi mengatakan tidak ada gunanya itu amalannya, padahal itu amalan hebat. Kira-kira apa sebabnya? Hah? Nabi menyebutkan sebab. Li'annahu lam yakul yawman Rabbi gfirli khati'ati yawmaddin. Karena selama dia hidup, satu kali pun, satu hari pun, tidak pernah dia meyakini akan adanya hari kiamat. Itu sebabnya. Dia tidak pernah yakin selama dia hidup, satu hari pun tidak pernah dia yakin akan adanya hari kiamat. Berarti apanya bermasalah? Akidahnya. Dia tidak punya keyakinan tentang hari kiamat. Dia tidak percaya hari kiamat. Dan hari kiamat termasuk perkara akidah yang harus kita yakini. Seorang muslim harus yakin ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Kalau ada orang tidak percaya, kafir. Itulah sebabnya. Kenapa Abdullah bin Jud'an ini tidak berguna segala kebaikannya? Kenapa? Karena akidahnya tidak baik. Tidak percaya hari kiamat. Ya. Jelas ya? Jelas? Oleh karena itu, anak-anak sekalian, akidah merupakan bekal terbaik untuk kita siapkan. Kita harus siapkan sholat, harus siapkan puasa, harus kita siapkan amalan-amalan sehari-hari. Tetapi yang menjadi pokok dari semua bekal adalah akidah. Sebab kalau ini tidak benar, tidak beres, yang lain jadi, ya kan? Yang lain tidak beres. Nah, maka jangan sampai seorang muslim fokus dengan amalan-amalan sehari-harinya, tapi dia tidak memperhatikan akidahnya. Ya, dan kita sudah sebutkan akidah seorang muslim itu ada berapa? Apa yang harus diyakini dan dipermantap? Akidah seorang muslim itu yang mana? Akidah Islam. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, ya rukun iman. Itulah pembahasan akidah. Dimantapkan rukun iman yang 6 itu. Jelas ya? Barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir, bagaimana cara supaya kita bisa konsisten, teguh di atas akidah sampai mati. Nah, ini yang penting. Bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten, tidak goyah dengan akidah yang telah kita yakini.
Yang pertama, caranya yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang kuat kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah dia akan konsisten di atas akidahnya. Akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang datang mempengaruhi dia, maka dia tidak mudah goyah. Kenapa tidak goyah? Karena dia pegang kuat. Tapi kalau akidah bermasalah, berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengatakan, taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Itu kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Selalu berpegang kuat kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi dalam persoalan akidah. Ada orang datang ingin mempengaruhi antum, tanya dia, dalilnya ada gak? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Iya kan? Iya. Itu yang pertama, perhatikan itu. Al-Quran dan Sunnah merupakan pegangan kuat bagi kita dalam persoalan akidah. Siapa yang datang tidak membawa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka tolak. Itu pasti sesat. Jelas? Yang kedua, senantiasa dalam Al-Quran, wa may ya'mal, mengikuti as-salaf. Senantiasa mengikuti as-salaf. Selalu mengikuti as-salaf. As-salaf itu adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Itu yang dimaksud as-salaf. Sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. 3 generasi. Ikuti itu. Selalu ikuti mereka. Apa yang diikuti? Pemahamannya. Selalu mengikuti pemahaman as-salaf. Siapa itu as-salaf? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu. Ikuti pemahaman mereka. Bagaimana mereka memahami Al-Quran, itu yang diikuti. Bagaimana mereka memahami hadis, itu yang diikuti. Paham itu? Ya. Kalau ada orang datang, bawakan ayat, bawakan hadis, ini ada ayatnya. Tanyakan dia, seperti itukah pemahaman sahabat? Iya enggak? Kalau dia mengatakan tidak, itu ya ini menurut saya, menurut gue, ya siapa antum? Jadi kembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam persoalan akidah, kepada pemahaman as-salaf. Nah, karena Nabi SAW memerintahkan kita, Al-Quran memerintahkan kita seperti itu, dan Nabi memerintahkan kita seperti itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum. Kata Allah, dan orang-orang yang mengikuti mereka siapa?
sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Disuruh kita ikuti mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaklah kalian mengikuti jalanku dan jalannya khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, 4 ini adalah tokoh para sahabat. Ikuti mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, jika terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, apa kata Nabi? Fa'alaikum bis-sawadil a'dham. Maka hendaklah kalian mengikuti as-sawadul a'dham, yaitu para sahabat. Ikuti mereka. Kalau kalian terjadi perbedaan pendapat dalam memahami ayat atau hadis, maka kembalikan kepada siapa? Kembalikan pemahamannya kepada para sahabat. As-sawadul a'dham. Itu. Pertanyaannya, kenapa sahabat? Kenapa as-salaf yang harus kita ikuti? Ayo. Kira-kira kenapa mereka yang harus kita ikuti pemahamannya? Bukan pemahaman orang belakangan. Bukan pemahaman ustadz. Bukan pemahaman kiai. Bukan pemahaman al-guruta. Kenapa? Kenapa pemahaman as-salaf? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena mereka ahsantah. Itu jawabannya yang tepat. Karena mereka langsung berguru kepada Nabi. Sehingga pemahaman mereka benar. Tepat. Kenapa? Karena langsung berguru kepada Nabi Muhammad. Kalau ada sesuatu yang tidak dipahami, maka mereka bertanya ke Nabi. Dan Nabi kasih jawaban. Dan jawaban Nabi pasti benar atau tidak? Pasti benar. Ya tidak. Tidak ada yang salah dari Nabi. Nah itu. Karena mereka langsung belajar dari Nabi. Yang kedua apa? Ayo. Masya Allah. Pintar-pintar. Kenapa harus sahabat? Karena mereka menyaksikan turunnya wahyu. Sehingga mereka paham betul itu tentang ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka menyaksikan turunnya itu wahyu. Dan kalau ada sesuatu yang mereka kurang pahami dari Al-Quran, langsung mereka bertanya kepada Nabi Muhammad. Dan langsung dapat jawaban. Apa lagi? Coba. Kenapa harus sahabat? Kenapa harus sahabat? Karena mereka sudah dijamin masuk surga. Jadi aman kan? Iya tidak? Aman. Iya. Mengikuti orang yang sudah dijamin masuk surga. Mengikuti orang yang sudah dijamin masuk surga. Pintar atau bodoh? Pintar. Yang mana lebih pintar? Ada dua orang ya. Ini sudah dijamin masuk surga. Ini belum ada jaminan. Yang mana mau antum ikuti? Yang sudah ada jaminan atau yang tidak ada jaminan? Yang sudah dijamin. Karena tidak mungkin mereka masuk surga kecuali pemahamannya benar, akidahnya benar. Baru, Paham? Sekolah Islam Al-Bainah Makassar, jenjang Jelas ini? TK, SD, SMP, dan SMA Full Day and Boarding Itu yang School. kedua. Info lebih lanjut, 0851 2690 Yang ketiga apa ini? Pembahasan apa 2450. kita ini yang ketiga ini? Telah dibuka sistem bicara apa ini penerimaan sekarang? murid baru. Sebab-sebab tuh. Supaya kita penting belajar Konsisten. matematika, penting belajar Teguh di atas fondasinya ini.
Apa yang pertama? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, senantiasa mengikuti pemahaman as-salaf dalam memahami Al-Quran dan fa innal aqidata hiya asasuddin. sebab yang ketiga, ya, jangan sembarang, jangan asal apa? Jangan asal mengambil ilmu dari sembarang orang. Jangan sembarang mengambil ilmu. Jangan sembarang mengambil ilmu. Pilihlah orang-orang yang dikenal Maka sesungguhnya bagus akidahnya dan lurus manhajnya. Dari situlah kita belajar ilmu. Jangan belajar kepada yang lain yang tidak jelas akidahnya. Paham ini? Iya. Kenapa demikian? Kata Ibnu Sirin, "Mak inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu agama. Ilmu itulah agamamu. Maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil agamamu. Perhatikanlah dari mana kamu mengambil agamamu. Jangan sembarang orang. Ya. Jangan sembarang orang. Kalau ada orang akidahnya tidak beres, bolehkah kita mengambil ilmunya? Tidak boleh. maka Kalau sesungguhnya ada orang akidah berkata itu Allah tidak di atas, adalah asas Allah di mana-mana, fondasi. boleh antum ambil ilmunya? Tidak. Kenapa? Karena akidahnya rusak. Sebab akidah yang benar Allah ada di atas. Kalau ada orang berkata tidak, Allah tidak di atas, sudah, coret. Tidak masuk daftar. Tidak masuk daftar, sudah coret. Ustaz, wih, hebat itu Ustaz, kayak Ustaz nasional, internasional, biar Ustaz internasional. Kalau akidahnya tidak beres, coret. Coret. Tidak usah ambil ilmunya. Bahaya. Paham itu? Nah. Jadi kapan akidahnya tidak beres, sudah coret. Jangan ambil ilmunya. Bahaya, karena akan membuat kamu nanti apa? Goyah akidahmu. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Atau masih ada satu pada. Kasih cukup 5 ya. Yang keempat adalah jangan suka berdebat. Jangan suka berdebat. Ya, karena ada orang suka debat ya.